Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim kontra menyadari bahwa memang masih banyak orang tua yang mengasuh anaknya dengan pola asuh dari stigma yang salah. Tak jarang, kasus kesalahan pola asuh orang tua terhadap anak eksis di masyarakat. Ada orang tua yang sering memarahi atau membentak anaknya, melakukan kekerasan kepada anaknya, bahkan menghukum anaknya. Namun sadarilah Dewan Juri yang terhormat, mari kita telaah makna dari kelayakan itu sendiri. Kami selaku tim kontra mempercayai bahwa terdapat dua jenis kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan objektif. Kelayakan objektif merupakan suatu kelayakan yang bisa dikalkulasikan atau diperhitungkan secara matematis. Contohnya adalah tes kepribadian melalui psikiater, tes kesehatan fisik melalui medical check-up di rumah sakit, dan uji kemampuan finansial melalui ahli finansial seperti akuntan keluarga atau family planner. Yang kedua adalah kelayakan subjektif. Kelayakan subjektif adalah kelayakan yang tidak bisa dikalkulasikan. Misalnya orang tua yang bekerja dan tidak bekerja bisa saja menentukan kelayakan mereka untuk memiliki anak. Atau bisa saja orang tua yang masih harus membiayai saudaranya atau orang tuanya sendiri. Dapat dikatakan juga generasi sandwich. Hal itu bisa saja mengurangi kelayakan orang tua dalam memiliki anak. Saya selaku tim kontra beranggapan bahwa proposal yang diajukan oleh tim pemerintah mengenai akan melakukan tes uji kelayakan merupakan hal yang hanya berfokus pada kelayakan objektif, di mana tim pemerintah akan memberikan tes berupa ujian dengan soal yang sama dan metode yang sama. Dengan kata lain, tim pemerintah membentuk suatu standarisasi untuk menyatakan apakah orang tua layak atau tidak untuk memiliki anak. Namun, Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim kontra tidak setuju dengan proposal yang diajukan oleh tim pemerintah. Oleh karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, alasan saya adalah tim kontra percaya bahwa tes kelayakan yang dipaparkan oleh tim pemerintah itu tidak bisa menstandarisasi kemampuan atau kelayakan seseorang untuk menjadi orang tua. Kalaupun tes tersebut dilaksanakan, itu hanya bisa menilai kelayakan orang tua secara objektif. Faktanya, banyak orang tua yang tidak layak secara objektif, baik dari segi fisik, psikis, maupun finansial, namun mereka layak secara subjektif. Dan sangat memungkinkan bagi mereka untuk mengasuh anak dengan baik meskipun tidak memenuhi standar yang diajukan oleh tim pemerintah. Sama halnya apabila seorang siswa lulus tes ujian nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apakah siswa tersebut sudah pasti sukses dan berhasil ke depannya? Tentu saja tidak. Banyak faktor yang melatar belakanginya. Begitu juga yang akan terjadi apabila orang tua diwajibkan untuk mengikuti tes uji kelayakan untuk memiliki anak. Apakah jika orang tua tersebut lulus tes akan menjamin mereka memberikan pola asuh yang baik dan benar kepada anaknya dalam jangka waktu yang lama? Tentu saja tidak, karena banyak faktor yang melatar belakanginya. Orang tua juga merupakan manusia yang memiliki pemikiran yang berubah-ubah, atau bisa saja suasana hati yang berubah-ubah. Bisa saja karena stres dengan pekerjaan, keluarga, lingkungan, atau masyarakat membuat orang tua memarahi anaknya atau tidak memperhatikan anaknya, atau dapat dikatakan juga memberikan pola asuh yang tidak benar dan tidak baik kepada anaknya. Dari hal tersebut, saya selaku tim kontra tidak setuju bahwa tes yang diajukan tim pemerintah dapat memecahkan permasalahan pola asuh anak yang eksis di masyarakat. Kemudian, alasan saya yang kedua adalah saya selaku tim kontra beranggapan bahwa tes yang diwajibkan tersebut terlalu monoton dan standarisasi yang tidak menjamin kredibilitas orang tua dalam mengasuh anak. Mengapa demikian? Tes yang diberikan belum tentu mencakup semua jenis karakteristik anak. Setiap anak memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, kita juga harus kreatif dalam mengasuh anak. Lain kasusnya apabila orang tua tersebut ternyata dikaruniai anak-anak yang memiliki keistimewaan. Contohnya, anak yang memiliki Down syndrome, autis, tunarungu, dan lain sebagainya. Apakah tes yang diwajibkan akan mencakup soal-soal mengenai anak-anak yang istimewa tersebut? Hal itulah yang tidak dapat dibuktikan oleh tim pemerintah dan menunjukkan bahwa mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes sebagai syarat memiliki anak tidak seeksklusif itu untuk memecahkan masalah
pola asuh anak yang ada sekarang ini atau yang eksis di masyarakat kita sekarang ini. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim kontra akan memaparkan beberapa mekanisme yang diyakini akan membantu memecahkan masalah terkait kesalahan pola asuh orang tua terhadap anak tersebut. Yang pertama, alih-alih mewajibkan tes uji kelayakan, kami akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti pelatihan sebagai syarat untuk memiliki anak. Tentu saja tidak ada standarisasi agar orang tua dapat lulus dari pelatihan ini, karena tujuan dari pelatihan ini adalah modal awal yang dapat membantu orang tua untuk mempersiapkan diri mereka untuk memiliki anak. Pelatihan ini juga pastinya akan dibantu oleh para ahli seperti psikiater, ahli finansial, dan ahli-ahli lainnya yang menunjang pelatihan ini. Kemudian, mekanisme kami yang kedua adalah kami akan menyediakan layanan konseling secara rutin kepada setiap orang tua sebagai wadah apabila orang tua kesulitan dalam mengasuh anak atau mereka tidak dapat mengasuh anak dengan baik atau juga mengalami hambatan dalam mengasuh anak. Nah, sistem ini hampir sama dengan sistem medical check-up, di mana konseling dilakukan setiap beberapa bulan sekali atau dapat juga dilakukan secara daring atau online melalui website yang akan kami sediakan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam mengasuh anak. Berdasarkan alasan-alasan yang telah saya paparkan, serta dengan mekanisme yang telah tim kontra berikan, saya yakin proposal yang diajukan tim kontra lebih unggul. Untuk itu, saya selaku tim kontra dengan tegas menentang mosi ini. Terima kasih.